Saya ingin bertanya gini, apa namanya? Kan Carl Rogers ini kan merupakan salah satu tokoh aliran humanistik. Aliran prinsip dasar aliran humanistik itu adalah percaya bahwasanya setiap manusia itu unik. Jadi setiap manusia itu kalau kata aliran humanistik itu unik, sama-sama memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain. Kan gitu kalau kata aliran humanistik. Namun ini ada kayak semacam ada ketidaksenambungan teori antara aliran humanistik dengan Carl Rogers sebagai penganut aliran humanistik. Karena kenapa? Karena aliran humanistik yang mengatakan bahwasanya setiap manusia itu unik, kepribadiannya bisa berbeda-beda. Namun hal itu disalahkan sama Carl Rogers dengan pendapatnya yang mengatakan bahwasanya setiap manusia itu pada dasarnya adalah baik. Setiap manusia itu adalah orang yang memiliki potensi dan orang yang baik dan bukan orang yang tidak baik. Nah, jadi dari dua anggapan ini kalau menurut saya masih kontradiksi. Itu sebenarnya bagaimana? Saya butuh pencerahan sebenarnya. Kita tahu ya hakikat pribadi atau hakikat kepribadian dari makanya Carl Rogers ini nggak bisa kemudian diasumsikan hanya humanistik saja, tapi dia fenomenologis. Artinya dia menggunakan pendekatan itu pakai humanistik, memang sangat menghargai individu sebagai organisme yang potensial dan berbeda-beda. Maksud berbeda-beda itu biarkan dia bergerak atau mencapai atau berkembang pada aktualisasi dirinya masing-masing. Itu sangat dihargai. Jadi kayak seumpama Sofan dan kemudian Ali itu kan berbeda, biarkan dia mencapai aktualisasi dirinya masing-masing. Yang jelas memang berbeda, Pak. Nah, ketika pribadinya itu bertabrakan gitu kan, Dengan atau kontra gitu kan. Misal saya dengan Ali, saya baik kamu jahat, maksudnya enggak. Hal yang dituju itu sama. Itu kan nanti ada clash gitu kan. Ada semacam pertemuan tujuan yang sama gitu kan. Ya, apa ya? Tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. oh berarti itu kayak gini. Struktur diri itu kan dibentuk dari hasil interaksi organisme dengan medan fenomena atau kenyataan yang dia alami. Kemudian membentuklah diri. Nah, apabila terjadi konflik, biasanya itu dengan nilai atau value yang ada dalam dirinya yang sudah dimiliki. Itu kata Carl Rogers itu biasanya minimal itu dua. Dia terkadang itu merevisi gambarnya dirinya atau distorsi tadi, memutarbalikkan fakta. Biasanya seperti itu. Jadi dia merevisi dirinya, mengaburkan dirinya, bahasa itu yang dirinya sebenarnya itu dikaburkan. Yang seharusnya dia menangis itu gak nangis gitu. Dia seharusnya dia tertawa, dia gak tertawa. Artinya apa? Memanipulasi diri. Baru yang kedua itu bisa jadi dia mengotak-atik nilai yang dia pahami. Artinya direvisi. Ini kan begini, ini begini. Dicari alasan-alasan yang kemudian biasanya sesuai dengan dirinya. Itu sebenarnya. Enggak, maksud saya kan gini. Tadi itu apa namanya? Kan pada dasarnya kalau kita telusur lebih dalam lagi, pemikiran dari Carl Rogers ini cenderung optimistik. Dalam artian selalu memandang bahwasanya setiap manusia Bergerak ada kemajuan. itu optimis.
bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik dalam dirinya, dan pada dasarnya manusia itu baik. Nah, lantas ketika pola pandang optimistik tersebut dihadirkan dengan kondisi sosial masyarakat yang cenderung tidak optimis, dalam artian pesimis, seperti halnya ada sebagian orang yang memiliki konsep diri negatif terus, jadi dirinya itu selalu negatif. Itu kan otomatis ya bertentangan dengan teorinya dari Carl Roger sendiri. Karena Carl Roger menganggap bahwa setiap manusia itu pada dasarnya memiliki potensi yang dimiliki, dan pada dasarnya manusia itu adalah orang yang baik. Lantas bagaimana dengan kondisi sosial yang misalnya banyak kriminal, memiliki konsep diri negatif atau lain sebagainya? Itu kan seolah-olah kontra. Oke, kalau misalnya pandangan Carl Roger ini based on research, misalnya hasil penelitian longitudinal miliknya terhadap salah satu wilayah yang memang di situ wilayah tersebut masyarakatnya emang sama-sama optimis semua gitu loh, memiliki aktualisasi diri yang tinggi, itu boleh saja. Namun hari ini kita dihadirkan dengan berbagai macam fenomena sosial masyarakat yang otomatis bisa berdampak pada kondisi individu manusia, terutama pada self-nya itu. Karena atas kondisi setiap individu itu tidak semua optimis, ada yang pesimis, ada yang dikit-dikit tidak memiliki tujuan hidup, otomatis bunuh diri. Itu kan sudah tidak sesuai dengan teorinya Carl Roger. Itu bagaimana? Carl Roger itu selalu menuntut memahami itu kita itu supaya memahami orang lain itu memang berbeda kan kayak gitu. Apabila ada fenomena seperti itu, maka kita itu juga harus memahami bahwa ada beberapa persoalan yang kemudian yang membentuk suatu kepribadian dari sosial tersebut. Akan tetapi kalau berbicara secara kolektif itu memang susah, gak bisa. Apa nih? Kalau Anda kan tadi buat sosial cuman kan ya, rata-rata sosial itu kayak gini. Ini kajiannya adalah tentang psikoterapi, tetap pada face to face, artinya individu. Jadi makanya berangkat dari kajian secara sosial masyarakat, kemudian saya turunkan secara individu, kemudian pada set. pasti kalau katakan Roger, masyarakat mau melakukan kriminal bagaimanapun, dia pasti tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Akan tetapi saya katakan tadi bahwa asap diri itu dibentuk dari organisme dan medan fenomena dan suatu kenyataan sehingga mempengaruhi terhadap dirinya. Contoh, ada si A, dia punya potensi tetap, potensi baik. Kenapa dia kok mencuri? Biasanya dia kan dihadapkan dengan suatu kenyataan yang bagaimana menuntut dia untuk mencuri, nggak mampu makan, kan iya. Sehingga dalam aktualisasi dirinya dia tidak mencapai pada suatu yang sebenarnya harusnya dia bergerak. Nah, disitulah kalau bahasanya Carl Roger itu adalah distorsi, mengaburkan dirinya sebagai manusia. Paham ya? Berarti bukan manusia lagi ketika di distorsi. Bukan manusia lagi kayak gitu, bukan diri yang sebenarnya. Coba Anda melihat suatu realita sosial, rata-rata pencuri semua, itu bukan yang diri yang sebenarnya. Karena kalau dalam konsep humanistik, diri yang sebenarnya dia tetap tahu bahwa apa yang sebenarnya harus dia lakukan secara baik. Cuma ketika ada clash dengan medan fenomena atau pengalaman yang akan dia jalani, maka dia distorsi dirinya, dia mengaburkan dirinya, bisa merevisi nilai-nilai itu. Contoh, mencuri itu kan nggak boleh, tapi akan direvisi dengan alasan terpepet atau tidak ada lagi yang mau dimakan, kan kayak gitu. Dua, kalau katakan Roger, itu bisa mengaburkan tentang diri yang sebenarnya, dan itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa mempreteli nilai sehingga mencuri itu nanti bisa menjadi nilai positif.
Seperti apa mencuri Ah. Terus bagaimana dengan ini kondisi manusia atau kondisi individu yang memiliki special need dalam artian masuk. Nah, bagaimana dengan individu yang memiliki kebutuhan khusus ABK lah istilahnya. Nah, ABK itu kan ada sebagian dari mereka secara genetik dalam artian sejak lahir dia sudah mengalami mohon maaf cacat secara fisik contohnya. Itu kan dari lahir sudah mengalami ketidakseimbangan seperti itu dalam dirinya, itu kan otomatis sejak awal, sejak lahir manusia itu sudah merasa dirinya waduh sudah negatif terus kan. Itu potensi untuk baiknya itu di mana orang-orang seperti itu? Ya. Potensi untuk baiknya itu di mana? Kalau kita melihat pada anak-anak special needs seperti itu, disabilitas lah. Tetap ya bahwa potensi baiknya bahwa dia itu punya diri. Nah, cuma nanti itu secara fisiologis itu adalah cacat, maka akan mempengaruhi terhadap pengalaman akan yang akan dia alami. Nah, jika pengalaman itu tidak sesuai dengan struktur soft, tidak sesuai dengan potensi yang dia miliki, maka dia dianggap ancaman yang ada di luar dirinya. Cuma kayak gini, berbicara orang yang cacat kemudian abengkal, tetap kita memandang bahwa dia tetap punya konsep diri yang begitu baik. Walaupun Orang cacat, orang disabilitas, orang berkebutuhan khusus seperti itu sejak awal itu sudah merasa drop. Merasa apa? Sudah merasa drop. Iya. Sudah merasa dirinya itu inferior dalam artian waduh saya sudah merasa bahwa saya sudah tidak berguna, tidak memiliki potensi. Itu sudah sejak lahir misalnya. Apalagi dihadapkan dengan kondisi lingkungan sosial yang syarat akan bullying. Apalagi kan sekarang cyberbullying atau lain sebagainya itu kan masih datang di dunia media sosial kita. Ya, dalam artian lah kondisi sosial hari ini tidak mendukung orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. ya itu harus ditanamkan regard tanpa syarat itu pada yang cacat, bahwa bagaimana dia harus aktualisasi dirinya itu harus selesai kayak gitu. Nah, bagaimana untuk kita tahu kita ini pertanyaannya apa kita untuk mengatasi persoalan ini? Kalau punya Carl Rogers kan kayak gitu. Kita harus datangkan cuma orang yang cacat. Maka dalam menganalisis kita memang harus betul-betul memahami kondisi yang dia kan kayak gitu. Pertama ini. Nanti baru ketemu apa yang menjadi titik lemah, apa dia mendapat bullying atau dia mendapat stereotip negatif. Kalau memang persoalan inferior itu kan biasanya itu banyak kajian, apa dia muncul dari dirinya atau memang faktor lingkungan kan kayak gitu. Kan iya, karena gak semua orang cacat itu merasa inferior. Iya, selama dia memiliki. Nah, ketika dia merasa inferior berarti dia masih berada di tataran butuh penghargaan yang bersyarat. Kan kalau kita dibully masih bahasa sederhananya kita dibully kita itu masih menanggapi hal bulian itu, berarti kita masih bersyarat tadi. Kan iya kan? Contoh, kenapa kita merespon orang yang membuli kita? Berarti kan minta penghargaan. Kan masih bersyarat bahwa syarat dalam bulian kita, syarat untuk penghargaan kita ketika kita dipuji. Gimana? Sebagai korban bullying ya. Ya, korban yang gimana? Kabar Ya, gimana korban? Saya tidak setuju
kalau misalnya ada korban, maksudnya dibully gitu ya, itu berarti orang itu membutuhkan penghargaan dan sebagainya, enggak gitu. Karena begini, setiap orang itu berhak untuk bebas dan lain sebagainya. Nah, iya, bebas itu apa? Sebentar dulu Ya, guys, ya. sebentar dulu. Belum selesai. Maksudnya begini, dia berhak bebas untuk tidak dicela dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jika ia memahami dirinya seperti ini, lalu ada orang yang membuli, body shaming dan lain sebagainya, sedangkan saya yang paling tahu misalnya, diri itu yang paling tahu memahami tentang diri kita sendiri, dan ada orang membuli, ya wajar kalau kita membantah gitu. Kenapa namanya bullying? Ya kan? Misalkan itu kritik dan lain sebagainya, itu normal, berarti dalam tataran bahwa ini untuk memperbaiki dan lain sebagainya, maintaining tadi dan lain sebagainya. Tapi untuk bullying, body shaming, kita berhak untuk menolak itu gitu. Kenapa? Karena bukti bahwa kita itu pertahanan diri kita gitu kan, untuk tidak dihina dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk penghargaan, tapi bagaimana kita mempertahankan diri gitu kan. Bukan untuk dibully seperti itu. Derem apa ya? Maju Pak. Gila. Iya, pada dasarnya ABK itu sebenarnya Saya ingin menyadarkan Mbak Winda gitu. Loh, ini melanjutkan konfirmasi. Sebetulnya ABK itu ketika dia sudah berhadapan dengan dunia sosial, itu sebenarnya bukan pujian yang mereka inginkan, tapi hanya dukungan. Itu. Tapi apakah itu masuk ke dalam yang bersyarat tadi? Makanya kan Roger itu pakai bahasa unconditional freedom. Itu ada yang mengartikan dari bahasa Indonesia itu kebutuhan. Ada yang mengartikan itu adalah penghargaan, needs. Tapi kok gak pakai needs gitu. Jika dia pakai kebutuhan, kalau penghargaan dia multitafsir dalam konsepnya kan Roger. Cuma dalam orang yang memahami kayak kebebasan kata Mbak Winda itu, apa kita bisa hidup bebas itu sama kata Kak Roger, masuk pada suatu kebutuhan setiap manusia, setiap individu. Nah, untuk mencapai konsep diri yang baik, maka tataran pertama itu memang wajar kita merespon. Itu masih tataran paling rendah, amatir. Naik ke tingkatan berikutnya, ketika kita sudah tidak memberikan itu semua, makanya kan ada tanpa syarat. Saya mau dibully atau tidak, saya kan tetap hidup. Saya mau belajar ya gak harus menerima prestasi. Berarti bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus memiliki konsep diri yang tidak ideal. Soalnya bersyarat. Tidak semua kan kayak gitu. Makanya karena itu adalah kasuistik, karena gak semua orang yang anak berkebutuhan khusus itu sekarang mendapat tidak ideal, karena sudah diberikan lahan-lahan untuk mengembangkan dirinya. Sekolah juga diberikan hak, kan kayak gitu. Intinya katakan Rogers, setiap individu itu akan tahu terhadap bahwa mana yang dia harus berperilaku baik. ABK maupun non ABK pasti ingin belajar. Kalau memang belajar itu dipersepsikan secara sadar bahwa itu adalah kebaikan. Intinya itu. Ketika itu tidak disadari bahwa itu adalah kebaikan, tidak mungkin mengarah kepada sana. Itu humanistik seperti itu, Pak. Nah, soal nanti itu terjadi clash, itu berarti medan fenomenal atau pengalaman yang saya alami itu tidak, atau diri struktur kepribadian saya itu tidak sesuai dengan realita, maka itu akan dianggap sebuah ancaman ke realita itu oleh diri kita. Itu sudah konsep dari Carl Rogers. Contoh, saya ini idealnya seperti ini, tiba-tiba hidup dalam lingkungan sosial yang rata-rata itu kriminal, pasti saya itu, kalau kata Carl Rogers, akan menganggap bahwa manusia sekitar saya ini adalah ancaman bagi saya. Cuma bukan berarti kita harus menolak ini. Ini adalah suatu perbedaan. Kita terima dengan memperbaiki, memberikan seperti aktualisasi diri, konsep diri, sampai mereka semuanya adalah sadar. Ada dua. Kita bisa pura-pura menghilangkan diri kita yang sebenarnya. Cepat tiba-tiba hidup di lingkungan kriminal. Kan ada banyak fenomena, kadang-kadang pura-pura jadi bajingan, kan kayak gitu kan. Nah, itu salah satu mengaburkan diri supaya kita diterima dalam Itu konsepnya Roger yang mana ya? Yang berpura-pura diri, tentang konsep diri kan. Harusnya mungkin ada bangunan konsep khusus untuk menyebutkan fenomena seperti itu. Itu enggak? Kalau yang saya baca itu masuk dalam hal yang memang mempengaruhi terhadap diri itu ada 3. Pertama itu ada kesadaran, yang kedua itu ada kebutuhan,
Nah yang ketiga itu stagnasi psikis. Nah kalau yang distorsi itu masuk ke hal kebutuhan, bahwasanya ada reward juga, semacam reward gitu kan, yang berbau positif. Ada reward yang berbau tidak positif. Ada reward gitu kan, Punishment. ya semacam itu lah intinya, penghargaan gitu kan. Ada kebutuhan penghargaan yang tanpa syarat, ada kebutuhan yang penuh syarat gitu kan. Nah itu hal itu akan mempengaruhi dirinya gitu kan. Masuk ke tadi bahwasanya dia bisa distorsi dikarenakan dia ingin diterima, kebutuhan dia ingin diterima, dia ingin dicintai, dia ingin dihargai, itu kebutuhan. Kalau saya meminjam bahasanya Freud kan itu it gitu kan, it gitu kan. Itu munculnya ada it. Tapi menurut Carl Roger gitu kan, itu bukan it, tapi menurut kebutuhan. Kebutuhan dia ingin dihargai, kebutuhan dia ingin diterima di posisi itu gitu kan. Nah, ketika itu disabilitas gitu ataupun dia itu mempunyai kelainan, maka saya memahami Carl Roger itu merupakan proses pembentukan diri. Ada dua, proses pembentukan diri dan proses aktualisasi diri. Saya memahaminya demikian. Terbentuk suatu struktur kepribadian ada tiga, ada organisme, ada medan fenomenal, ada medan fenomena dan diri gitu lah. Nah, ketika organisme ini sudah gagal, maka medan fenomenal dan diri ini tidak akan terrealisasi gitu kan. Nah, organisme ini yang dimaksud Roger gitu kan, yang saya pahami terhadap Roger ini pemikirannya bahwasanya keadaan diri kita yang sebenarnya seperti apa. Ya kalau cacat, ya dibentuk dengan cacatnya demikian. Bahwasanya dia dikasih pembentukan dirinya. Tapi kalau sudah gagal tahap 2 itu sudah pasti gagal tuh. Yang saya pahami demikian Kak gitu kan. Bukan yang saya pahami sih. Saya membacanya demikian pemikirannya Carl Roger. Berarti susah untuk masuk ke dalam kondisi positif. Kondisi positif. Soalnya organismenya sudah terbentuk, maksudnya dirinya itu sudah drop. Ketika gini Kak gitu kan. Ketika organisme ada yang sudah utuh gitu kan. Utuh dengan sempurna. Ada yang tidak utuh dengan sempurna. Tidak utuh gitu kan. Ini tidak sempurna. Nah, pembentukan dirinya itu berbeda-beda. Pembentukan dirinya itu berbeda-beda. Untuk membentuk dirinya itu menghadapi fenomena sosial, menghadapi dunia fenomenal itu berbeda. Dan caranya juga berbeda. Makanya saya memahaminya Carl Roger itu pembentukan diri itu bukan melalui pengalaman sejak dewasa, tapi sejak bayi gitu kan. Sejak balita, Roger itu sudah menekankan pembentukan diri itu sejak balita dia lahir, itu pembentukan diri semuanya. Sampai dia itu menghadapi pengalaman-pengalaman dan pengalaman itu menjadi suatu aktualisasi dirinya. Nah, Tapi kayak gini dan setiap maupun ABK non ABK, anak kebutuhan khusus atau enggak, pada usia tertentu dia pasti mengalami aktualisasi diri dalam ranah fisiologis, itu biasa. Tapi pada usia tertentu dia akan bergeser menuju aktualisasi diri dalam psikologis. Gimana itu? Contohnya kayak gini. Pada usia tertentu, cuma saya nggak mendalami usia tertentu punya Carl Roger karena dia harus berangkat pada fenomena ya. Kadang kita lihat bahwa orang itu masih bersifat fashion, mulai memikirkan tubuhnya untuk mempertampan, mempercantik, kan kayak gitu. Itu usia tertentu itu pasti ada untuk mengaktualisasi seperti itu supaya ada kayak saya harus seperti sama orang lain. Kok putih, teman-teman saya rata-rata coklat gitu, saya harus berjemur kayak gitu. Itu pada usia tertentu ada memang kebutuhan akan hal itu, kesadaran akan hal itu. Akan tetapi pada usia tertentu itu akan bergeser, itu sudah ditinggalkan bahwa di ranah fisiologis itu sudah menjadi bukan menjadi keterbatasan. Mau putih, mau hitam, mau coklat atau mau punya tangan atau tidak, sudah beralih kepada aktualisasi diri psikologis. Jadi pada mental dan cara berperilaku. Nah sekarang gini, Gimana? setelah membicarakan sebuah organisme sel dalam kepribadian manusia itu sebenarnya kalau kita melihat dari pembahasan dari tadi terkait Carl Roger, maksudnya organisme sel itu akan terbentuk seiring berjalannya pengalaman, kan gitu ya tadi ya. Nah, sekarang
fenomena hari ini saya tetap mengangkat isu ABK. Nah, ABK itu ya ada beberapa ABK yang sejak lahir itu memilih untuk berdiam diri di rumah karena tidak ingin dia mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosial. Nah, jangankan membentuk organisme safe-nya yang positif untuk melangkah ke dalam sebuah pengalaman melalui fenomena tersebut saja dia sudah takut, apalagi dia membangun sebuah struktur organisme diri. Itu bagaimana? Banyak loh orang yang nggak mau keluar rumah yang ABK soalnya sudah insecure. Kan tetap kan Kak Roger kan tetap memandang bahwa pengalaman seseorang kan berbeda-beda. Kalau ABK dia mengalami sesuai ABK-nya, yang nggak ABK ya yang tidak ABK. Nah, lantas di mana letak titik positifnya tentang orang yang nggak keluar rumah gitu kan? Itu bisa jadi itu menjadi lebih baik ketika semua kemudian akan menerima suatu serangan terhadap dirinya kan kayak gitu. Akan tetapi yang menarik itu punya Carl Rogers, bagaimana manusia itu harus berinteraksi dengan orang lain. Makanya mau dia dibully atau tidak, memang tidak boleh ketika kemudian dia hanya berdiam di rumah. Lihat respon saja bagaimana dia respon dirinya ketika dia mendapat bulian. Nah, baru ketika itu ada istilah itu kan psikoterapis kan ya gitu. Kita harus memahami betul secara konseling untuk mengalihkan dari perkembangan fisiologis menuju perkembangan psikologisnya itu, mulai diberikan kepercayaan diri, kemudian kesadaran bahwa kamu harus bergerak sesuai dengan yang kamu miliki. Ketika gak punya tangan, ya jangan bermimpi jadi petinju kan kayak gitu secara self-ideal. Berarti tidak semuanya diraih melalui fenomena sosial, hubungannya dengan lingkungan. Atau gimana? Nah, bukan tidak kayak gini. Medan fenomena itu sebenarnya adalah medan fenomena dari seorang diri. Ada seorang A, dia gak punya tangan, iya kan? Untuk keluar takut karena bullying. Akan tapi ini salah kalau dalam kita pakai kacamata karena bagaimanapun manusia itu harus berinteraksi dengan orang lain. Biarkan dia keluar dan dapat bullying. Nah, kita psikoterapis dia. Mulai alihkan dari perkembangan fisiologis menuju perkembangan psikologis, bahwa seperti diberikan kesadaran, aktualisasi diri, konsep diri. Kamu ini harus berpengalaman atau bertingkah laku sesuai keadaan fisiologis kamu. Contoh, ya kalau kata saya tadi, kalau nggak punya tangan, ya sekali itu self realnya, dirinya seperti itu, nggak punya tangan. Maka jangan menginginkan self yang jadi petinju. Nggak bisa Gimana? Repot ini. Coba di sana kamera. Ketika kita berhadapan dengan special need children, dalam artian anak berkebutuhan khusus, kita tidak moro-moro dengan seenaknya memberikan motivasi dalam artian kamu tuh harus kuat dengan kondisi kamu saat ini, secara fisiologis, secara fisik kamu dalam artian berbeda, itu kamu harus kuat. Itu betul-betul motivasi seperti itu sudah usang dalam psikologi. Karena kenapa? Itu hanya akan membuat anak tersebut semakin tertekan. Sekarang yang paling ampuh apa untuk menghadapi insekuritas dari anak berkebutuhan khusus? Yang paling utama itu adalah dukungan social support. Jadi tanpa social support, anak itu cenderung susah untuk membangun potensi positif dalam dirinya itu. Namun, sebagian anak kan ada yang tidak ingin keluar rumah, tidak ingin mendapatkan social support dari lingkungan. Itu yang saya maksud. Kita tidak bisa loh seenaknya misalnya guru BK ataupun para psikolog, psikiater atau lain sebagainya. Itu tidak bisa langsung moro-moro ngasih. Jadi tidak bisa loh kalau menurut saya moro-moro ngasih penjelasan seperti itu. Kamu harus kuat. Contohnya saja
ini kasus yang terjadi pada salah satu fenomena bencana alam di luar Jawa pada tahun berapa itu. Ada salah seorang mengatakan ketika baru pasca bencana itu terjadi pada korban, mengatakan bahwasanya kamu yang sabar ya. Sebenarnya pernyataan seperti itu harus kita hindari karena kita tidak tahu kondisi seseorang tersebut seperti apa. Kita tidak bisa masuk ke dalam diri seorang tersebut. Jadi dari beberapa penjelasan saya, intinya untuk langsung melakukan motivasi yang berkaitan dengan kamu harus sabar tentang kondisi yang kamu miliki, itu sudah sangat tidak relevan banget karena sekarang itu harus melalui pendekatan yang lain, tapi tetap dalam kondisi sosial support, kondisi lingkungan mendukung. Misalnya tidak melalui motivasi seperti itu, misalnya melalui penerimaan dari lingkungan sosial, penerimaan dari lingkungan keluarga, atau tidaknya lingkungan menganggap bahwa dirinya itu sebagai manusia yang tidak bersalah. Jadi seperti itu. Baik ya, kayak gini ya. Ada sebenarnya yang menarik, biar kita tidak terjebak pada istilah positif humanistik ya, memahami terhadap organisme. Kata Roger, setiap individu itu pasti menghadapi dua, kalau nggak puas ya sakit. Akan tetapi kata Roger, organisme ini bukan untuk menghindari rasa sakit dan juga untuk menerima kepuasan. Itu yang perlu disadari. Tapi yang terpenting adalah untuk memelihara atau memelihara diri. Jadi contoh tadi mengurung diri kan hanya untuk menghindari rasa sakit. Nah makanya kalau jadi itu punya suatu konsep namanya pribadi atau pribadi yang berfungsi utuh. Itu ada fully functioning person, function atau pension. Vaksinasi. Wah, bukan vaksinasi ya. Ini ingat ya, untuk memahami organisme, kata Rogers, kita itu jangan sampai untuk menerima kepuasan dan juga untuk menghindari rasa sakit. Akan tapi secara kodrat manusia itu pasti dia membutuhkan suatu kayak kebutuhan dasar, kebutuhan ingin berkembang, dan juga kebutuhan apa tadi? Kalau bahasa Sufari itu kebutuhan itu. Jadi jika pakai ABK, maka yang perlu kita tangani pertama adalah harus kita memelihara diri itu. Nah, untuk menuju kata saya tadi apa namanya itu kepribadian yang berfungsi utuh. Maka itu yang perlu diingat Pak psikolog. Jadi kayak gitu. Nah, saya ingin menjelaskan sekarang seperti apa sebenarnya karakteristik kepribadian yang utuh menurut Carl Rogers. Itu yang pertama, ada keterbukaan pada pengalaman. Artinya kita harus mendorong setiap manusia itu tidak takut menghadapi suatu medan fenomena, sekalipun itu ABK atau tidak. Itu yang pertama. Jadi orang yang berfungsi sebenarnya itu selalu menerima semua pengalaman dengan fleksibel. Kan saya katakan tadi bahwa manusia itu dalam konsep Carl Rogers, dia adalah makhluk yang simpel menuju pada yang kompleks. Manusia yang tergantung menuju pada manusia yang makhluk yang tergantung menuju makhluk yang mandiri. Nah, kemudian baru masuki pada kehidupan eksistensial. Nah, kehidupan eksistensial ini di mana bahwa kita harus terbuka terhadap pengalaman kita itu sendiri maupun pengalaman yang baru, sesuatu yang baru. Nah, baru ada kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Artinya apa? Kita tahu bahwa pengalaman akan menjadi hidup ketika seseorang itu membuka diri terhadap pengalaman itu sendiri. Dengan begitu ia akan bertingkah laku menurut apa yang dirasanya benar. Maka yang perlu dikorek ketika ada orang ABK kemudian merasa insecure apa,
dia harus tanamkan dulu kepercayaan terhadap organisme orang tersebut. Baru harus kita ada perasaan bebas. Ketika orang sudah merasa bebas, tidak ada, kata saya tadi, tidak ingin menerima kekuasaan dan juga tidak ingin menghindari rasa sakit, akan tetapi ingin memelihara diri, maka itu sudah masuk pada kategori memiliki kebebasan. Ketika ada seorang ABK seperti itu, ya kita harus tanamkan ini dulu, kebebasan. Baik terakhir itu adalah kreativitas. Nah, ini sudah mengubah psikologis dari apa yang sesuai dengan skill-nya, dari fisiologis yang dia miliki kan kebutuhannya khusus. Sebenarnya kayak gitu sih. Ya tetap manusia itu adalah berpotensi baik sekalipun itu adalah berkebutuhan khusus, kebutuhan umum. Sekalipun ya seperti itu. Kalau bahasanya Karojo, intinya ya harus memahami bahwa ada organisme itu bukan untuk mendapat kepuasan dan juga untuk menghindari rasa sakit, tapi untuk memelihara self kayak gitu. Yang saya tanyakan itu yang saya baca dari kalau itu juga menjelaskan ciri dari self gitu kan. Ciri dari diri itu salah satunya merupakan self selalu ingin selaras dengan kehidupan di sekitarnya. Self selalu ingin selaras, ingin sama dengan kehidupan di sekitar. Nah, ketika hal itu berbeda dengan pengalaman-pengalamannya, semisal gini, contohnya, saya hidup, semisal Firman gitu kan. Firman hidup di lingkungan pesantren, hidup di lingkungan pesantren. Dia pas migrasi gitu kan, migrasi ke kehidupan yang kehidupannya jauh berbeda, bahkan berbanding terbalik dari kehidupan yang pernah dialami. Nah, ketika dia menghadapi kehidupan yang demikian, otomatis dia itu harus, kalau nggak distorsi, ya harus membangun pengalaman-pengalaman baru, sehingga dia itu pembangunan dalam diri yang pada awalnya itu hidup dengan lingkungan yang sedemikian harus dirubah gitu. Nah, bagaimana demikian? Untuk merubah itu kan? Singkatnya gini Kak, pengalaman yang dulu dengan pengalaman yang sekarang gitu kan, itu berbanding terbalik, sehingga membutuhkan pengalaman baru, membutuhkan proses untuk penanaman diri kembali gitu kan, penanaman diri kembali. Nah, hal itu kan akan Penyesuaian diri lah. ya penyesuaian diri gitu kan. Nah, itu akan menghilangkan pengalaman-pengalaman yang dulu, sehingga pengalaman yang dulu itu tidak berarti, seakan-akan tidak berarti gitu. Kasus aja, contoh kasusnya. Contoh kasusnya gini, sebenarnya Firman gitu kan. Firman hidup pada semasa kecil sampai dia dewasa, hidup di wilayah pesantren, kemudian demikian. Nah, ketika dia sudah dewasa, menginjak dewasa, dia itu migrasi ke suatu tempat yang lingkungannya itu berbeda dan berbanding terbalik dari pengalaman-pengalaman yang dia pernah dialami. Sedangkan ciri dari self gitu kan, yang disampaikan Roger itu salah satunya self selalu ingin selaras dengan lingkungannya ataupun dengan keadaan di sekitarnya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka ketika Firman itu migrasi, dia itu harus membangun struktur diri lagi gitu kan, sehingga tidak perlu pengalaman-pengalaman yang dulu. Sedangkan kata Roger itu gitu kan, pengalaman-pengalaman itu akan membentuk dirinya sendiri dan menjadikan hal itu unik gitu kan. Saya sebagai saya sendiri gitu kan, saya adalah saya sendiri seperti ini kan, seperti itu kata Roger gitu kan, sehingga sifatnya subjektif terus gitu kan. Maksud dari self ingin selaras dengan pengalamannya itu gimana maksudnya? Ingin menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu penyesuaian, kalau bahasa Roger itu penyesuaian psikologis.
Ada dua. Ada Pak. Ada. Saya sudah mencoba merangkum dari konsep Carl Rogers itu minimal ada 19 poin dan di dalam beberapa poin itu ada salah sesuai psikologis, termasuk kasus ini salah sesuai, artinya tidak sesuai secara psikologis. Itu bahasa Inggrisnya itu psychological maladjustment. Maladjustment. Oh, this is Biasanya, kenapa itu terjadi? Break dulu ya. tak padem nih kan. Paus dulu. Aja lah. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Pada suatu kasus dari Mas Sofan tadi. Sebenarnya ada pertanyaan menarik ya untuk kita meminta Rogers, yaitu what is self? Itu pertama. Untuk menghasilkan suatu jawaban hakikat dari diri. Seperti apa hakikat diri? Kata Carl Rogers, organisme atau organisme itu selalu berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, tidak akan pernah konsisten. Pasti pengalamannya itu berubah-ubah. Maka wajar nanti itu kan ada pengalaman yang lalu seperti ini dan pengalaman yang yang hari ini begitu ya. Nah, dari diri dia, maka dia akan menanggapi dunia yang dia alami itu sesuai persepsinya. Nah, itu pasti bagaimana diri itu ingin memiliki keinginan memelihara dan mengaktualisasikan diri. Kalau bahasa Sofan itu apa tadi? Selaras ya dengan suatu kenyataan yang dihadapi. Itu biasa manusia kayak gitu. Nah, akan tetapi ketika ada konsep diri yang kemudian tidak konsep itu tidak sesuai ya, maka kata saya tadi itu biasanya itu direspon itu adalah dianggap ancaman. Bahasa Karojil itu kalau di bahasa Indonesia kan itu ancaman, artinya akan merugikan terhadap diri kita. Nah, sebenarnya ini lagi-lagi jawaban yang ingin saya berikan bahwa Karojil itu juga mengomentari tentang konflik. Akan tetapi konflik diri ya, bukan konflik terhadap konflik psikologis namanya. Gimana kalau konflik psikologis bahasanya Pak? Incongruent. Cek melarat itu cek melarat bahasanya itu incongruence. Incongruence. Pokoknya loh. Lah itu, Mas Sofan. Biasanya seseorang itu akan bertindak, kata saya tadi, kalau dia nggak mendistorsi diri atau memutarbalikkan fakta diri yang sebenarnya, itu biasanya mengotak-atik nilai yang ada yang berkembang. Itu nanti akan mengaruhi terhadap suatu tingkah laku. Iya, saya coba ingin menjawab ya gimana? Kalau bahwasanya proses penyesuaian diri juga seperti itu. Proses penyesuaian diri seperti itu juga ini ada kaitannya dengan konsep congruence punya Carl Rogers. Karena pada dasarnya congruence itu kestabilan psikis yang menganggap bahwasanya ketika ada keseimbangan antara kondisi self seseorang dengan kondisi self idealnya. Nah, ketika kasus seperti itu, misalnya Firman yang sebelumnya hidup di lingkungan pesantren, kemudian suatu saat hidup di lingkungan yang berbeda. Nah, kehidupan Firman di suatu saat yang berbeda itu otomatis dia akan memunculkan apa yang dinamakan dengan self ideal. Jadi misalnya Firman dulu tinggal di pesantren, lingkungan Islamis gitu ya. Terus hari ini tinggal di
lingkungan Doli. Amerika misalnya yang banyak non Islamis lah ya gitu. Ketika Firman ingin menyesuaikan dengan kondisi yang terbaru, kondisi di Amerika, otomatis Firman ingin hidupnya, chefnya hari ini itu ideal dalam artian selaras dengan kondisi sosial. Nah, ketika Firman bisa menyelaraskan ini, itu yang dimaksud dengan kestabilan dalam psikologis atau istilahnya kami itu congruence. Nah, ketika Firman tidak bisa, itu juga yang disebut dengan incongruence dalam konsepnya Carl Jung. Ancaman Ya, diri. ancaman, nggak tahu, intinya ada ketidakstabilan antara self diri dengan self ideal. Jadi seperti itu. Intinya tidak, kasus seperti itu tidak lepas dari konsep itu lah, congruence dan incongruence dalam konsepnya Carl Jung itu. Apakah konsep diri ideal itu harus sesuai dengan kondisi lingkungan? Gak semuanya, tapi yang diharapkan. Ideal itu adalah diri yang diharapkan. Entah itu berasal dari lingkungan, entah itu apa motivasi diri sendiri, itu bermacam-macam. Ada yang lahir dari motivasi sendiri. Kenapa? Tapi kata lingkungannya itu Mengucap diri itu harus idealkan. belakang gitu. Itu dari diri sendiri. Kan tadi Firman dari pesantren. Nah, dia tetap menjaga keislamannya itu yang puncak dari Islam yang puncak itu di Amerika. Kan itu sudah sesuai antara motivasi dirinya untuk menjadi Muslim yang progresif lah, kafah gitu kan. kafah dengan kondisi Amerika pada waktu itu. Karena tadi kasusnya soalnya bagaimana menyelaraskan dengan kondisi sosial. Jadi Firman ini ingin meninggalkan lah, ingin meninggalkan self-nya yang cenderung Islamis dan ingin menyesuaikan self-nya itu dengan lingkungan sekitar yang kemudian ia dambakan, ia ideal. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya Firman tetap ingin menjaga self yang Islamisnya tadi, ya tidak apa-apa, gak masalah sih sebenarnya. Berarti kan Berarti kan ada incongruence yang dari luar, tidak sesuai dengan diri. Ya, tapi kan Firman itu punya self idealnya sudah tercapai juga. Itu berarti sesuai congruence. Proses untuk mencapai self ideal kan dari bukan sudah tercapai self idealnya kan proses menuju itu kan itu. Ya kan Pasti ada gangguan dari luar. itu membantah dan masuk ancaman tadi. Jadi bagaimana menciptakan hal itu? Karena gini, Positifan. Itu yang positifisan tadi ini kan. yang saya baca ini Kak, Nah, ciri dari self. Ciri dari self. Poin keempat, organisme ataupun sel bertingkah laku dalam cara yang selaras dengan lingkungan ataupun dengan sel. Sel selaras dengan lingkungan, lingkungan harus idealnya selaras emang dengan sel. seperti itu. Itu Susah satu kalau poin orang pertama. pindah ke lingkungan baru itu terus ingin menjaga Ya. self dirinya yang Poin pertama. Nah, tapi ada di bawahnya lagi. Pengalaman yang tak selaras dengan struktur sel diamati sebagai ancaman gitu kan, yang tidak sesuai. Jadi permasalahannya yang saya ambil itu ketika pengalaman yang awal itu demikian dan itu ideal gitu kan, itu sudah membentuk struktur kepribadian, struktur diri gitu kan, struktur diri kan, sehingga menurut dirinya sudah ideal gitu kan, karena di lingkungannya demikian. Nah, ketika dia migrasi berubah dengan lingkungan yang bertolak belakang dengan yang membangun dirinya gitu itu kan. ancaman. Nah, ancaman. Namun dia itu secara ciri self gitu kan, dia harus selaras dengan hal itu gitu kan. Itu ciri self, ciri diri. Ciri diri itu ingin selaras dengan itu. Lah, Kita katakan itu ketika sudah menjadi diri. Kalau baru pindah, dia kan masih ada penyesuaian. Ah, Nah, itu dalam- baru menjadi diri. Pertama, ada organisme. Pak baru medan fenomena, baru membentuk self. Paham kamu? Iya, iya Pak. Nah, tapi ketika itu pula gitu kan. Ketika oke paham gitu kan. Ketika dia harus, kan saya sudah menyatakan tadi, dia harus menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan yang baru gitu kan, dengan lingkungan baru. Namun gitu kan, dengan menyesuaikan diri tadi, dia seakan-akan akan menghilangkan kepribadian yang sudah dibangun sebelumnya. Apa nih? Kan gini,
saya ulang kembali. Ciri dari self itu kan. Ciri dari self itu, self akan cenderung ataupun ya cenderung untuk menyelaraskan dengan lingkungan. Satu. Yang kedua, self itu ketika pengalaman-pengalaman tidak sesuai dengan struktur self yang dibangun, maka itu dianggap sebagai ancaman, katakan Roger. Nah, contoh kasusnya demikian. Ketika Firman berada di lingkungan pesantren, terbangun secara kepribadian dirinya itu struktur pribadinya sudah Islamis gitu kan, anggap Islamis. Dia itu migrasi. Dia sudah menjadi diri secara idealnya dia gitu kan. Karena berada di lingkungan yang demikian. Dia itu migrasi ke suatu tempat yang itu bertolak belakang dari struktur kepribadian yang dibangun dan dengan posisi yang saya baca lagi ya. Struktur self itu terbentuk sebagai hasil interaksi organisme dengan medan fenomena, terutama interaksi evaluatif dengan orang lain. Itu pasti. Apabila terjadi konflik antara nilai yang sudah dimiliki dengan nilai yang baru yang akan diintrojeksi, organisme akan meredakan konflik itu dengan maka dua, untuk meredakan konflik itu satu, seperti tadi itu merevisi gambaran dirinya atau distorsi self distortion, kemudian mendistorsi nilai baru yang akan diintrojeksi, bisa masuk pada dia memiliki konsep self ideal. Saya tidak akan mengikuti keadaan seperti itu. Cuma yang menjadi titik pertanyaan kamu itu apa yang ingin ditanya gitu, yang menjadi problem apa? Oke, putar. Nah itu kan akan apa kak? Dalam itu akan jadi apa namanya? Stagnasi psikis gitu kan? Stagnasi psikis itu ada di diri, ada di self. Nah ketika ada stagnasi diri gitu kan, maka akan mengancam pada psikisnya dia. Contohnya? Iya dia itu kan, dia akan kebingungan gitu kan. Dia akan kebingungan dalam dirinya karena yang dibangun pertama kali itu berbeda dengan yang dia akan hadapi. Konflik batin. Iya, gitu kan. Dalam dirinya itu gitu kan. Ada Kamu tahu stagnasi. kenapa itu terjadi kebingungan? Kalau katakan Roger, itu karena apabila organisme menolak menyadari pengalaman sensorik yang tidak dapat disimbolkan dan disusun dalam kesatuan struktur self-nya, baru terjadi Contohnya? kebingungan. Pakai kasus ini kan? Apa tadi? Punya Sufan itu Firman ya. Firman. Kemudian baru harus ada penyesuaian psikologis. Itu terjadi apabila organisme menampung pengalaman sensorik dalam hubungannya yang harmonis dengan konsep diri. Kayak gitu. Ya, tetap. Ya, kalau Jen itu babi yang gak punya pengalaman itu. tetap Kan pengalaman. misalkan seperti itu, gimana dogma agama mengatakan larang untuk makan babi sedangkan pengalaman tidak ada? Kan ada pertentangan secara psikis itu. Bagaimana kita mengambil ranah dogmatik agama tentang menggunakan pengalaman pribadi? Itu masuk pada punya Roger itu konflik antara self dan value dan nilai. Biasanya kita harus, kalau yang ditawarkan oleh Rogers jaga bicara agama, yang ditawarkan Rogers itu ya itu tadi kata saya, merevisi gambaran dirinya. Ya kalau bisa ya makan dulu aja babi itu untuk mengalami kan kayak gitu. Ya tahu. Bisa atau bertanya kepada orang yang sudah, itu kuncinya. Kemudian yang kedua, mendistorsi nilai baru yang akan diproyeksi. Jadi bentuk seperti itu. Ya kalau pengalaman orang ini pasti dalam hal makan babi misalnya, ternyata reviewnya bagus, manfaatnya juga bagus, apakah kita akan makan? Paradigma kita akan berubah maksudnya. Nah kalau soal makan tidak itu terserah yang mau makan dong. Enggak pandangan. Ini nggak membahas. Saya mau nanya. Iya, yang penting kata saya tadi selama. Kan dibahas masuk agama nih. Ah. Kan dogma agama kan mengatakan itu, sedangkan kan ada pertentangan pemahaman di dalam dari psikis kita bahwasanya tolak ukur dari ini kan sebenarnya pengalaman atau empirik gitu maksudnya. Gimana kalau ada pertentangan seperti itu kan maksudnya? Salah satu cara metodenya kan untuk merevisi paradigma yang sudah ada. Misalkan merevisi paradigmanya dengan menggunakan persepsi orang lain, ternyata yang mereview misalkan Yusril yang non muslim ternyata enak nih.
daging rasanya enak. Ternyata manfaatnya banyak. Apakah kita akan mengubah, akan merevisi paradigma itu? Kan gitu pertanyaannya. Nggak apa-apa. Oke, saya katakan punya Kak Roger itu kan dia menawarkan dua. Ketika ada konflik diri bersama value, maka kita harus distorsi diri kita, mengaburkan diri kita. Itu yang pertama. Contoh, kita ingin tahu rasanya apa tadi yang dilarang agama? Babi. Kita ingin tahu rasanya babi. Itu kan keinginan ya. Kalau dalam konsep organisme pasti semua orang pasti ingin tahu seperti itu. Nah, tak akan tetapi value ini menolak. Jangan. Maka ya kita harus mengaburkan diri kita pertama. Kita bisa pindah yang boleh kan kayak gitu. Intinya harus ada harmonisasi di situ terhadap dengan suatu yang ingin diberikan. Yang kedua, bisa mendistorsi value yang melarang itu. Ya kita ikut Distorsi fenomena gimana? value, nilainya itu di otak atik. Nilai agamanya. Ya terserah, kalau konteksnya agama ya agamanya kayak gitu. Kalau konteksnya adalah moral ya moralnya. Bisa jadi berarti ya dua-duanya. Contoh kayak gini, saya hidup di Madura, saya orang Jawa. Tiba-tiba kalau Madura itu kalau lewat jalannya orang kan kayak gini gitu kan. Nah, saya ini bisa mengaburkan diri saya, bisa ikut seperti itu kan kayak gitu. Atau saya bisa menampakkan bahwa saya ini diri saya ini adalah dididik secara Jawa kan kayak gitu. Dan yang kedua, bisa saja saya mengotak-atik seperti ini. Ini tujuannya apa? Untuk seperti ini kan kayak gitu. Sehingga memberikan pemahaman bahwa oh ini nggak masalah walaupun saya nggak kayak gini kan kayak gitu. Kalau bahasa Karojo itu harus ada penyesuaian psikologis. Psychological adjustment. Yes. Ada management psikologis, ada salah sesuai psikologis. Itu yang sebenarnya harus Salah kedua. dipahami. Ya, Firman tanya apa tadi? Hilang kan? Marah. Sudah 2 jam. Ayo Mbak Ida, Mbak Isti. Ya sama nanya. Baris tanya makanya. Tahu saus. Saus dulu. Ini kok jadi diskusi terpanjang juga. Saya mau nanya, sebenarnya gini. Tadi kan bicara tadi misalnya ada itu Wen dan Wen, juga tadi contohnya Sofan, bagaimana misalnya struktur ini sendiri sudah terbentuk dan dibentukkan lagi dengan lingkungan yang baru, fenomena yang baru gitu. Yang saya tanya, ketika struktur diri itu membentuk kepribadian yang dilatih dari sejak kecil, membentuk kepribadian diri. Lalu sampai batas mana kalau misalkan kita mengambil indikator bahwa diri yang sesuai itu ketika ia selaras dengan fenomena, apakah kepribadian kan tiap orang tadi kan kita kan menggunakan paradigma humanistik bahwa setiap orang punya potensi masing-masing dengan membentuk kepribadian masing-masing gitu. Lalu kalau kita mengikuti selaras dengan itu sedangkan itu tidak sesuai, lalu indikator yang mana yang kita gunakan gitu? Misalkan begini, seseorang yang sudah dewasa, dia sudah punya kepribadian masing-masing dengan pemahaman potensi masing-masing gitu. Ya kan itu menjadi potensi yang dimiliki setiap orang. Sedangkan di sini ketika struktur diri itu benar, misalnya jika ia selaras dengan fenomena dan ia selalu dibentuk oleh fenomena gitu. Lalu Saya potong sebentar, Mbak. iya. Saya nggak menemukan bahwa diri itu harus selaras dengan fenomena itu. Itu yang Sofan tadi. Saya- Isi referensinya. Jadi self. Iya, tadi kan dia Cuma selaras. kayak gini ya, Tidak berbicara selaras. kepribadian. Ya. Karena temanya adalah kepribadian, maka itu ada kayak gini, namanya itu ada organisme, itu yang pertama, kemudian ada medan fenomena MF lah, baru self. Jadi kalau J itu tidak di sini nih dijelaskan. Kan pertanyaan apakah tujuan hidupku? Ya. Nah, di situ diri itu tidak harus selaras dengan satu fenomena, tapi diri dapat dibentuk dengan suatu pengalaman atau keadaan beda fenomena. Gitu. Coba lanjutkan enggak apa-apa. Lanjutkan. Enggak kan maksudnya tadi struktur diri itu kan tadi organisme
organisme yang baru dia bertemu dengan lingkungan di medan fenomena, Baru di membentuk self diri. membentuk diri, berarti sudah final gitu kan? Dianggapnya sudah final. Di situ setiap orang punya kepribadian masing-masing. Enggak, ini kan cuma lanjutin ke saya bentar lagi ke gitu kan. Nah, baru dia sampai di self final gitu. Ketika dia sudah final dan dihadapkan dengan berbagai fenomena yang nanti beragam, misalnya saya sudah final ini, dihadapkan dengan lingkungan yang berbeda nanti, misalnya saya berhadapan dengan lingkungan baru dan lain sebagainya. Apakah self ini sudah selesai ataukah dia masih struktur diri ini masih dinamis dengan selaras dengan fenomena-fenomena yang akan kita hadapi nanti? Apakah itu yang disebut dengan nanti yang katanya kapaki kongruen, inkongruen gitu kan maksud saya? Finalnya struktur diri gitu kan. Kalau kepribadian ini kan sudah menempel dengan diri kita sendiri. Apakah itu akan Tidak selalu struktur diri dinamis? udah mati. Ketika menjadi mau ingat Sudah diri menjadi yang kepribadian seutuhnya. gitu. Oh, Diri yang seutuhnya. diri yang diharapkan itu seperti apa gitu? Yang ideal ya. Kepribadian. Maksudnya kalau kita bicara self ideal, karena saya rasa itu nggak akan final gitu. Itu selalu dinamis. Gitu kan maksudnya ketika saya di sini idealnya begini, harapannya begini. Ketika saya nanti ketemu di lingkungan baru, self idealnya begini. Itu kan dinamis gitu. Tetapi kepribadian itu kan tetap. Gitu. Itu yang saya kurang paham. Gitu. Kepribadian Ini dan kan maksudnya kan gitu. Ya, Diri. maksud. Kita kan tiap orang punya potensi masing-masing, ya kan? Dan itu kepribadian itu dibentuk dari sejak dia balita. Berarti Diri apa kepribadian? Kalau kepribadian. Saya nanya berarti apa beda? secara kompleks sudah ya, terus Iya, maksudnya. beda, diri dan kepribadian beda. Beda jauh. Nah itu yang saya tanya sebenarnya. Ketika potensi, tadi kan katanya Carl Rogers itu setiap orang punya potensi, gitu ya. Potensi dan iya ketika dia dalam masa organisme ketemu dengan fenomena itu kan akan membentuk kepribadian dan potensi. Yang sepemahaman saya self itu sama lebih spesifik ke kepribadian. Coba saya minta Apakah itu Pak final? Paki dulu memahami teman-teman itu apa bedanya diri dan kepribadian, self dan person Judulnya tadi dalam psikologi. Dan fokusnya ini kemana? Carl Rogers Self ini? Biar dia tidak salah Iya, iya. disonansi kognitif, coba kasih dulu. Itu berbeda jauh agak kalau memahami ini nggak paham ini bahaya. bahaya. Ya, yang paling mudah lah kita Cepat, bisa cepat, lihat cepat. bahwasanya kepribadian itu Yes. masih bagian dari self. Itu aja. Jadi kepribadian itu bisa adalah sekumpulan perilaku kita, kebiasaan kita, perasaan kita, emosi kita, itulah kepribadian. Tapi lebih kerucut lagi, kita akan dihadapkan oleh self. Jadi bedanya di situ. Kepribadian itu tetap. apa yang tetap itu? Yang tetap itu Diri. yang gak ada yang tetap sebenarnya. Kepribadian juga bisa berubah dinamis. Dinamis semua. Kalau kata Kak Roger. enggak semua. Bisa berubah. Manusia yang kayak gitu, kepribadiannya itu berubah tetap. Makanya kan pada usia tertentu mengalami perkembangan fisiologis, pada usia tertentu jangan mengalami perkembangan psikologis, itu mudahnya kayak gitu. Bagian dari diri. Jadi apa yang menjadi dari si orang itu tetap dia nyawa. Start masih start. Kalau bicara diri tetap kepribadian nggak bisa karena Ketika organisme itu apa akan bergerak berubah kayak gitu. Sekali anaknya A gak mungkin jadi anaknya B. Ayah ibu. Jadi yang ingin Terus kan ada itu Kak. Dalam misalnya dalam ketika Coba orang pakai mic. kan ada misalnya tes kepribadian gitu, tes kepribadian ada FPNF pada lain sebagainya, itu ekstrovert dan lain sebagainya, itu kan ada. tes DNA. Iya, kan tes DNA lain beda. Misalnya apa itu saya pernah nyoba itu, ada IPNF dan lain sebagainya, itu yang menentukan kepribadian seseorang. Berarti nggak percuma dong kita ikutnya seperti itu jika misalnya kepribadian kita selalu dinamis gitu. Lebih ke menjadi watak kita gitu. Sebenarnya Gimana Bang Indah? Oh, kecenderungan. kayak ini Pak sederhananya Pak ya. Kepribadian gitu. Makanya Kenapa saya itu, nanya Pak? ini yang Ya, sebenarnya kan diri itu kan terpengaruhi, tapi kan Sisi. kepribadian itu kan terbentuk Kok dalam bilang percuma tes kepribadian? Saya tes diri Mbak Winda dalam kondisi sekarang real ya, diri Mbak Winda yang real.
sama yang lalu cuma pernah sedih kan beda sudah ya. Apanya yang tetap? Bukan percuma. Makanya kan tetap ada tes kepribadian itu yang apa namanya? Coba kasih ke Pak Fatih itu. Gak kan tetap dinamis ya. Ya kepribadian itu dinamis, makanya sebenarnya tes-tes seperti itu tuh bukan percuma ya sebenarnya, tapi diambil dari up to date nya. Misalnya sekarang Kondisinya seperti di ranah ini. kamu ingin masuki sebuah lingkungan akademik, misalnya S2, kamu Ada tang dites. boleh biar. Dites apa? Dites kecerdasan. Kita tang boleh sih kira. Itu hanya untuk pada ranah itu saja. Bisa saja di ranah yang lain kamu dites lagi. Itulah kedinamisan. Namun kedinamisan dalam kepribadian itu akan mengalami perubahan, dan itu perubahan secara gradual, dalam artian secara perlahan, yang mana itu selalu akan berubah pada hal yang menuju yang baik. Itu sebuah kepribadian manusia. Ada hal baik ya. Makanya saya sempat tanya ke Pak Fatih. Ini saya ingin bahas self atau ingin bahas person kepribadian atau ingin bahas diri gitu. Ya ternyata fokus saya adalah self diri, akan tetapi juga tidak boleh abai terhadap struktur yang lain. Hanya saya ada organisme, ada medan fenomena kayak gitu. Kalau konsep diri semuanya punya, Cipol Boy punya, bahkan Abraham Maslow punya, semua itu punya. Nah, cuma ini adalah konsep diri dulu. Kayak gitu. Kan ya. Sekalipun Wilhelm wah itu Apa ya? Pamit tambah. Ilmuwan. Ya gini ya, Mari sebab. saya sebenarnya sedikit bingung. Bapak ngapain? Kenapa? Saya sebenarnya sedikit bingung mengenai konsep kepribadian dari Carl Rogers ini. Bapak. Karena Ya benar Pak ya? lumayan agak bertentangan sama yang aku ketahui gitu. Ya benar. Sekarang saya ketahui terbaru bahwa ternyata kepribadian kayaknya gampang banget berubah, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kayaknya coba adaptasi dari kepribadian itu gampang ya dia yang didiskusikan tadi. Padahal berbicara kepribadian itu tidak akan lepas antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar kita, kan seperti itu ya sebenarnya. Nah, kepribadian itu terbentuk menurut siapa dah? Kan Ilham. Siapa? William James. Jang. James itu mengatakan bahwa kepribadian itu akan sangat sulit dirubah. Yang disusul oleh Loyola itu, pendiri Ordo Yesuit, mengatakan, berikan padaku anak sampai dia berumur 7 tahun, akan kuberikan kepadamu seorang manusia sejati. Itu karena pembentukan kepribadian saat itu. Kenapa? Karena secara biologis kondisi otak anak berumur 1 sampai 7 tahun, 1 hari atau 1 detik sampai berumur 7 tahun itu berada dalam keadaan transtheta, di mana dia akan menangkap, dia nggak tahu ini benar, ini salah, tapi dia akan menangkap semuanya dan akan menganggap benar dari momennya. Apa ya tadi? Lingkungan. Apa? Medan fenomena. Medan kan suatu area yang masih terkena dari dampaknya, kan seperti itu. Jadi dia akan mengambil dari yang di sekeliling mereka. Nah, kalau berbicara ketemu nanti akan ketika menghadapi fenomena baru, dia akan memiliki kepribadian baru. Caranya gampang kawan. Padahal untuk memiliki kepribadian baru itu tidak cukup sedemikian. Kita perlu berusaha lebih. Kita perlu mengondisikan otak kita pada transtheta. Contohnya seperti ada brainwave tuh kan. Itu yang akan mengkondisikan brainwave nyanyi lagu-lagu yang biasanya didengar saat mau tidur, gitu kan? Yang akan mengubah pola pikir hingga kepribadian kita, gitu kan? Nah itu supaya mengkondisikan bahwa otak kita di transtheta agar bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Kayaknya itu perlu disinggung. Coba yang kemarin aku baca itu sangat sulit untuk dirubah. Dan sekarang kayak yang diskusikan Amerika akan merubah, padahal
tidak semua self itu harus berubah, kadang bertambah. Jadi self yang saya dapatkan sejak dulu itu tetap, namun dengan adaptasi yang baru itu menghasilkan self yang baru. Tidak harus menghapus self yang lama seperti itu, karena memang self itu sulit untuk dirubah. Kata penelitian bukunya Biology of Belief. Berarti Chandra Madura babotak ya? Lipton. Hah? Babotak Chandra Madura. Ah iya. Dari situ itu biasanya kan memang sulit diubah katanya Ren Madura. Kan? Tapi potensi berubahnya ada. Potensi berubahnya ada. Ada yang namanya juga psikologi energi. Ada satu cerita gini. Ada seminar tuh kan tentang psikologi energi. Dan ada tuh pematerinya bilang, siapakah di sini yang masih terkendala sesuatu yang diidealkan tapi belum tercapai? Sehingga tuh ada audiens yang mengajukan tangan. Ternyata dia disuruh ke depan tapi gak mau maju kan. Gak mau. Akhirnya dia minta, siapalah materinya lupa saya. Dia minta sampai 3 kali, ternyata tidak mau dan dia dijemput sehingga dia bisa ke depan dan dia mengetahui bahwa permasalahannya adalah dia kurang percaya diri dalam public speaking. Nah, dari psikologi energi itu diberikan waktu 10 menit. Dia pemateri itu meminta waktu 10 menit untuk bisa bersama dia. Ternyata di mungkin apa itu? Assessment mungkin. Ya, sehingga keluar dari sana dia harus langsung merampas mikrofonnya dan dia berbicara. Seperti itu. Mungkin Berarti kan berubah. iya bisa berubah, tapi dalam kondisi yang kondisi otak harus diprogram ke trans theta agar Saya tanya logika sederhana. Ya. Ini swidol ya. Panjangnya sekian. Kalau saya kurangi jadi segini berubah enggak? Ini disebut berubah enggak? berubah. Ini 10 cm. Saya kurangi menjadi 5 cm. Berubah enggak? Kalau Berubah ya. Kalau saya tambah 10 cm jadi 20 cm berubah enggak? Berubah enggak? Kalau Saya tambah 10 cm. Berubah. Berkurang dan bertambah berarti berubah ya. perubahan kita harus tahu ada perubahan fisika, perubahan kimia, perubahan matematika kan di sana. Makanya katakan Rogers. Enggak, Bahwa- sama aja contohnya orang nakal terus berubah jadi baik, nakal lagi kan. Berubah, yang penting berubah, dinamis. Iya kan, enggak menghapus yang dulu maksud saya. Agak nakal. Jadi nakal, terus gak nakal, jadi baik, terus nakal lagi. Kan sama contohnya. Ternyata cuma dibungkus. Balik ke 5, balik lagi ke 10. Ya artinya kan itu enggak menghilangkan kebiasaan yang lama ya, self yang lama, tapi menambah self baru. Itu enggak nakal. Habis itu juga self yang baru hilang, sehingga yang lama masih terungkit kembali. Nakal lagi. Berubah nggak? Iya berubah. Ya itu kan Masalah bekerja tupoksinya sesuai ya. saja. Ya terserah, intinya kayak gitu. Makanya konsep dasar punya Carl Rogers itu ada formatif tendensi, ada kemudian jadi Aktual. aktualisasi tendensi. Apa formatif tendensi? Kecenderungan manusia itu untuk merubah dari bentuk yang lebih sederhana ke kompleks, dari tergantung ke mandiri. Itu biasa, makanya disebut dinamis. Kalau aktualisasi tendensi tadi kan saya sudah sebutkan. Ini semuanya memiliki, baik hewan maupun tumbuhan juga memiliki, bahwa semuanya akan bergerak menuju pada yang dipersepsikan itu adalah baik. Kayak gitu. Cuma Carl Rogers punya tentang diri manusia, seperti apa sih sebenarnya diri manusia? Dia membutuhkan penghargaan, butuh kebutuhan dasar. Akan tapi itu masih ada ditingkatkan lagi. Seperti apa idealnya? Ketika dia sudah memiliki tidak membutuhkan penghargaan yang bersyarat kayak gitu. Artinya berubah. Kalau kamu ikut lomba hanya ingin dapatkan prestasi, ingin belajar kan ada lomba, itu kan masih bersyarat. Semua manusia punya kayak gitu, tapi itu kelas amatir. Kalau menurut Carl Rogers, Ya sudah kelas profesional. kelas profesional. Dalam contoh itu. Ya itu ada di kelas bawah. Masih ada ketergantungan. Jadi manusia itu masih ada dalam posisi tergantung menuju mandiri. Dan nanti pada akhirnya ketika dia Apakah kamu menggunakan istilah amatir? ya enggak lah, ini bahasa saya amatir Pak. Karena Carl Rogers orang Amerika gak tahu bahasa amatir. Makanya saya susah untuk memakai filologi bahasa Indonesia dengan konsep bahasa Inggris, itu susah.
Makanya dalam bersyarat dan tak bersyarat itu kan hanya bahasa Indonesia. Akan tetapi di situ kalau Rogers pakai bahasa Inggrisnya itu tidak seperti itu, unconditional. Kayak unconditional, positif getar. Ayo, kayak gitu terus. Cuma lebih sederhananya biar mudah saya pahami seperti itu. Bahkan Kak Roger memberikan contoh cerita pengalaman dia. Seorang ibu terhadap anak itu mau dogma apapun, senakan-nakannya anak tetap disayangi oleh ibu, kayak gitu. Tanpa syarat, kamu harus baik untuk saya sayangi aja, kayak gitu. Nah ini kata Kak Roger, Banyak ibu ngomong anaknya kok. pola. Nah ini akan mempengaruhi terhadap self nanti besarnya. Biasanya orang yang tergantung kalau pakai kamu nanti kamu tolong belikan saya ini gula, akan saya berikan imbalan. Itu akan mempengaruhi nanti terhadap bentuk self dalam konsep dirinya. Itu biasanya kayak gitu. Agaklah kalau dalam dunia pendidikan reward dan punishment lah kayak gitu ya. Kalau itu akan mempengaruhi terus nanti. Dan di situ dinamisnya kalau kata Kak Rogers dengan formatif tendensi dan kemudian actualizing tendensi bahwa manusia itu akan selalu cenderung berubah dari bentuk sederhana ke kompleks. Yang kok ke perang. Tapi gini. Ya gimana? Saya sangat mengapresiasi teorinya Kak Roger, terutama dalam aliran Marxisme. Karena ini menjadi salah satu konsep dasar saya juga untuk membangun tesis itu based on paradigm humanistik itu. Penyaring suara. Jadi menariknya itu adalah bagaimana kemudian humanistik dan Kak Roger itu mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi untuk baik. Nah, namun yang saya agak bingung ketika ketika kajian tentang self ini dibawa ke dalam ranah kajian ilmiah, itu bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana kita mengetahui diri seseorang, apakah dia sudah tertanam self ideal atau enggaknya, itu bagaimana kita ingin mengetahui? Terus bagaimana kita ingin mengetahui bahwasanya dia itu sudah memiliki konsep diri yang positif atau negatif? Itu gimana caranya? Karena otomatis ini kan dibawa ke ranah ilmiah ketika kita ingin mengetahui diri seseorang. Bagaimana kajian tentang self ini dibawa ke dalam ranah ilmiah? Sedangkan berbicara masalah self itu kan abstrak. Kalau menurut saya seperti itu. Ini yang agak membingungkan sebenarnya. Gak tahu apakah dibingungkan juga oleh materi atau tidak. Sebenarnya ini pertanyaan refleks. Balik. Sudah saya katakan tadi bahwa Kak Rogers itu memiliki suatu tawaran client center dalam psikoterapis. Jadi untuk mengetahui seperti itu ya harus menyelami diri dari yang menjadi klien. Anda itu jangan mancing-mancing saya bahwa saya tidak pernah baca gitu. Jadi modalnya seperti itulah, sederhana. Untuk ditarik ke ranah ilmiah ya, saya mendapatkan klien Mbak Risti. Bagaimana untuk saya tahu tentang self Mbak Risti? Saya harus membuang konsep saya sendiri, dan persepsi saya terhadap Mbak Risti harus dibuang. Jadi saya harus menjadi diri seorang Mbak Risti, baik dengan mendengarkan, kemudian mengamati. Akan tetapi kata Kak Rogers, klien itu cenderung distorsi. Dia tidak berbicara jujur terhadap apa yang dia alami. Nah, bagaimana untuk mengetahui hal seperti itu? Kak Rogers juga punya beberapa konsep. Nah, ini panjang nanti kalau kita jelaskan pada suatu Dengan soalnya gini, namanya oke, melalui client center kan. Nah, masalahnya client center tuh teman-teman paham dah.
kayak semacam face to face, kayak BK gitu loh. Ada orang bermasalah ke psikolog gitu loh. Itu client center. Prosesnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa proses untuk mengetahui diri seorang melalui client center kalau kata Richard gitu. Nah, namun bagaimana kita dihadapkan pada realitas sosial bahwasanya semua klien itu tidak menunjukkan, tidak menampilkan dirinya di depan kita sebagai psikolog atau di depan psikiater gitu loh. Jadi misalnya ada beberapa konsep dirinya, tentang penjelasan tentang dirinya itu tidak dijelaskan secara benar kepada para psikolog atau psikiater. Misalnya untuk menutupi misalnya aib atau sebagainya. Nah, itu bagaimana dia seorang psikolog atau seorang ahli yang di bidang psikoterapis itu bisa mengetahui self seseorang secara ideal, secara kompleks gitu. Sedangkan kecenderungan untuk menyembunyikan self dirinya itu masih besar gitu. Ini yang membingungkan saya. Hipnotis terlebih dahulu kak. Oleh kota jujur. Aku ini ada dia. Metode penuhin. Kita bisa sebut dengan Rogerian terapi. Itu ada 3 step. Yang pertama adalah kondisi. Kita harus pahami kondisi klien. Dia dalam kondisi seperti apa, atau kondisi work, atau kondisi work. Biarkan dia bercerita, walaupun cenderung dia malu gitu untuk berbuat aib. Itu nanti ada pada suatu simbolisasi bagaimana seorang klien itu bisa menjelaskan supaya itu kan pasti ada itu. Pengalamannya disimbolisasi. Cuma ada seorang A, dia pernah melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, cuma malu gitu untuk diceritakan. Itu biasanya nanti keluar simbol untuk mengarah ke situ. Simbolisasi. Nah, ketika ada ini susah dalam simbolisasi, maka ini yang disebut dengan apa tadi juga ada. Pas baru yang kedua itu proses. Nah, permasalahannya seperti ini, Paman. Nah, kan gini. Paman. Di sini kita hidup di dunia ilmiah. Sesuatu bisa dikatakan itu benar atau sesuai dengan prosedur kaidah ilmiah jika itu bisa dibuktikan kepada khalayak luas. Apakah hal tersebut bisa direplikasi, diujikan ulang, atau apakah itu sudah valid, reliabilitasnya sudah tepat atau sebagainya. Itu juga menjadi dasar keilmiahan hari ini, keilmiahan kita sebagai masyarakat akademik hari ini. Nah, ketika proses pencarian kebenarannya hanya melalui client center seperti itu, bagaimana kemudian seorang psikoterapis menjelaskan pada khalayak luas bahwasanya ini benar, set dari seorang klien yang saya hadapi ini adalah seperti ini, itu benar. Bagaimana? Kan setelah kondisi kan ada proses, baru ada outcome, ada hasil. Nah, di proses Balik. Prosesnya gimana? di proses itu disebut dengan tahapan perubahan. Artinya apa? Yang kita selami dalam diri itu ketika pada masuk pada ranah suatu proses, kan pertama itu adalah kondisi. Artinya kita membuang diri kita yang sebenarnya untuk menyelami diri ini. Kemudian pada proses itu pada ranah analisis. Kan tidak mungkin dalam assessment itu menggunakan satu fenomena untuk memahami self itu sendiri. Data. Udah, kalau full tutup aja. Tutup aja. Wah. Jadi kayak gitu kan. Batalkan. Ya mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya menarik untuk dalam lebih Batalkan. serius. Mate. Saya sering sebenarnya pakai pernyataan logis ini dalam Cepat tutup. Tutup lah. dalam kehidupan sehari-hari ketika menerima klien. Baik, saya sering pakai analisisnya, pakai pola terapi Menerima klien ya. Betul ini. yang terpenting kata Karojus untuk memahami individu atau self dari seorang, maka kita harus benar-benar ada di dunia dia secara self. Artinya jangan pakai persepsi kita. Saya
oh ini berarti begini, jangan dulu, biarkan dia dulu secara kondisi memberikan kondisi yang sebenarnya secara real sampai menemukan kondisi yang real gitu, bahwa oh ketika sudah dirasa dicapai kondisi real baru itu proses nanti menghasilkan outcome. Nah, lantas bedanya Tuh, antara dipatah dan dulu, Sartre patah. punya Carl Roger Paten banget. Itu tutup dulu baru kita nanti diskusi. Jadi itu ya dari saya, ini bisa nanti di fotokopi untuk yang membaca ini tentang sekilas cerita tentang Carl Roger dari pengalamannya dibukukan antara engkau dan aku. Nah, dari itu kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Harus nyilih berarti. Yang sebesar-besarnya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menanya apa